Sudah punya mic TNW A37 tapi ternyata nggak bisa dipakai. Artinya kamu udah bener ada di video ini karena hari ini aku akan kasih tahu gimana sih cara mengatasinya. Makanya nonton videonya sampai habis. Halo semua, nama aku Lia, aku adalah ibu rumah tangga yang juga suka ngonten. Dan di video aku beberapa waktu yang lalu, aku udah pernah review mic TNW A37 secara detail. Kalau belum nonton videonya, langsung aja lihat di sebelah sini ya. Dan di video tersebut dan juga di video-video lainnya, karena aku nggak cuma buat video review panjang aja, tapi aku juga bikin shortsnya. Nah, di setiap shorts dan juga video itu selalu ada aja pertanyaan, kenapa mic-nya itu tidak bisa digunakan. Setelah aku coba cari tahu dan juga pahami dan tentunya mencari jawaban, akhirnya aku ketemu cara-cara untuk mengatasi masalah ini. Nah, makanya kita akan bahas salah satu masalahnya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Masalah yang paling umum dialami itu adalah kenapa mic-nya itu tidak berfungsi. Ini banyak banget yang nanya, kok kenapa nggak bisa dipakai mic-nya? Kok nggak keluar suaranya? Benar nggak? Apakah kamu ngalamin hal itu juga? Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat nih, dari si packagingnya, kamu buka aja sebenarnya. Buka, dan di dalamnya itu ada manual. Manual itu penting banget loh dibaca sebelum kalian menggunakan suatu produk. Jadi di sini dan di video itu sebenarnya aku juga udah jelasin bahwa di sini dikasih tahu nih sama si TNW ya. Di bagian how to use atau cara menggunakan, kamu harus konekin receiver ke handphone. Nah, di bawah sini ada tulisan note. Jadi HP merek Oppo, Vivo, iQ, dan juga Realme. Jadi itu adalah merek-merek yang bisa digunakan secara normal hanya ketika kamu buka setting atau di pengaturan. Cari yang namanya OTG, lalu kamu harus nyalakan si OTG itu. Nah, jujur karena aku nggak punya HP-HP merek yang ini semua, jadi aku sendiri nggak bisa kasih tahu gitu atau bisa tunjukin si OTG itu di mana di bagian setting. Kebetulan juga handphone aku di Samsung itu juga nggak ada, jadi nggak ada setting OTG. Aku sempat nonton ada beberapa video, itu kalau nggak salah ada beberapa merek yang memang kamu harus cari di setting. Kamu cari aja di setting, terus misalnya ada setting lagi, ada more-nya, kamu klik lagi, pokoknya ditelaah aja di situ. Atau mungkin kamu juga bisa search OTG aja, nanti mungkin akan terbuka. Nah, kalau di situ ada pilihan OTG, kamu pilih on aja atau dinyalakan aja atau diaktifkan aja. Nah, dengan seperti itu artinya receiver kamu sudah bisa berfungsi gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pakai mic-nya, nanti tinggal ngomong aja. Nah, receiver akan menangkap suara dari si mic-nya, lalu nanti dia akan terekam di dalam videonya. Oke, sekarang cek dulu ya di handphone kalian apakah ada setting OTG itu. Masalah kedua, nggak ada setting OTG-nya. Terus jadi gimana gitu ya? Nah, ini yang aku alami di handphone aku juga sendiri. Jadi aku punya handphone, ini handphone lama aku, ini adalah Samsung A50. Ini dulu waktu aku bikin review si TNW A37 ini, itu masih bisa dipakai. Jadi pas aku konekin suaranya, audionya itu terdengar dan juga terekam di handphone ini. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, mungkin saja ini kan emang keluaran lama ya. Aku beli aja di tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, mungkin dia sudah tidak terupdate lagi untuk softwarenya atau OS-nya. Jadi, belakangan ini aku udah nggak bisa lagi tuh menggunakan si mic ini, TNW A37, dengan menggunakan si HP yang udah serinya lama ini. Nah, mungkin ini juga dialami teman-teman yang tadi, mungkin entah handphonenya sudah tidak terupdate lagi OS-nya, atau ya tadi, dari merek-merek yang udah disebutin di dalam manual ini, nggak ada. Jadi tidak ada settingan OTG-nya. Nah, kamu bisa coba cara ini. Teman-teman download aplikasi kamera. Nah, aplikasi kamera kan ada banyak banget. Nah, kalau aku yang setelah aku cari-cari, aplikasi yang bisa dicoba sama teman-teman adalah namanya Open Camera. Nah, ini adalah aplikasi yang aku gunakan, namanya Open Camera. Ini pun aku juga lihat dari beberapa video-video review dan yang lain ya. Mereka menyarankan untuk bisa cobain pakai aplikasi Open Camera. Tapi teman-teman kalau misalnya ada aplikasi lain yang mau dicoba, boleh aja dicoba. Tapi aku akan tunjukin dengan menggunakan si Open Camera ini ya, karena aku juga udah cobain. Nah, ini tinggal di open aja. Oke, nah jadi ini sebenarnya kayak aplikasi kamera yang biasanya kita punya dari handphone, itu kan ada bawaan dari handphone ya. Nah, karena memang si Samsung A50 ini sudah tidak update lagi OS-nya, mungkin dia sudah tidak support lagi pakai si mic TNW A37. Nah, teman-teman mungkin aku mau tunjukin, ini kalau misalnya aku tetap gunain ya, aku akan pakai kamera bawaan dari Samsung.
dengan menggunakan si mic 10W ini ya. Apakah dia akan bisa terekam apa enggak? Ini aku akan pindahin dulu receivernya dari handphone yang lagi ngerekam ini. Teman-teman bisa lihat ini mic-nya dan juga receivernya sudah terpasang, dan lihat lampunya juga nyala ya. Tapi kita akan lihat sendiri apakah si receiver ini bisa menerima suara dari mic-nya dan terekam di dalam videonya. Aku akan ngomong bisik-bisik karena ini aku agak jauhin jaraknya supaya bisa nanti terdengar apakah hasilnya itu bisa terekam apa enggak gitu ya. Nah ini aku mau pura-puranya videoin ini ya. Oke, aku akan merekam. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes. Oke, aku udah ngerekam dengan menggunakan mic. Mic-nya masih ada di hijab aku. Nah, ini kita akan dengerin. Nah, kalau teman-teman bisa dengar, jadi itu suaranya bener-bener noise banget, banyak noise-nya, dan karena memang dia tidak bisa merekam gitu. Makanya mungkin karena tadi balik lagi ya, mungkin OS-nya sudah tidak update lagi. Tadi kan kita menggunakan kamera bawaan dari Samsung. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan dari si Open Camera ya. Nah, kalau menggunakan aplikasi dari Open Camera, kamu pertama-tama juga harus kembali cek juga bagian settingnya. Pokoknya di bagian setting cek-cek aja kira-kira kamu mau settingnya seperti gimana. Nah, karena ini kita mau ngomongin soal audionya, teman-teman buka di video setting, pilih yang audio source. Jadi ini kita akan pilih source-nya audio itu dari mana. Di sini ada banyak pilihannya, ada camcorder, external mic, default, audio source, dan macam-macam. Kamu bisa cobain yang external mic ya. Nanti kita akan kasih lihat ya, kalau external mic itu terdengar nggak suaranya. Ini ya, aku akan suaranya pelan-pelan lagi. Aku akan mundur-mundur ke belakang. Oke. Halo, ini adalah mic TNW A37. Oke. Sudah, aku akan kasih lihat ke teman-teman bagaimana hasilnya ya. Suaranya apakah terdengar? Halo, ini adalah mic TNW A37. Halo, ini adalah mic TNW A37. Ini adalah hasil kualitas videonya. Oke, kalau menurut aku ini suaranya masih kurang terdengar dengan jelas gitu ya, karena aku nggak ngerti kenapa. Makanya aku akan coba ubah settingnya tadi lagi. Settingnya itu akan aku pindahin ke yang tadi, bagian video setting, terus audio source, nanti pilih default audio source ya. Nah, kita akan lihat apakah ada perbedaannya. Nah, kita akan mulai merekam lagi, aku akan bisik-bisik kembali. Tes 1 2 3. Oke, udah. Aku akan coba lihat ya gimana hasilnya. Aku akan deketin supaya kedengaran suaranya. Ini adalah mic 37. Apakah kamu bisa mendengar suaraku dengan jelas? Nah, dari tadi aku pilihan yang tadi ya, source-nya yang tadi. Ternyata dia bisa menangkap suaranya lebih jelas gitu dibandingin tadi kalau misalnya aku pilih yang tadi eksternal ya. Jadi ini sama, kamu harus coba-coba juga kira-kira mana yang suaranya bisa terekam gitu dengan menggunakan aplikasi ini. Kalau misalnya kamu bukan pakai aplikasi Open Camera, boleh juga kamu coba, tapi pastikan kamu harus juga cek di bagian settingnya apakah mereka menangkap suaranya dari mana, apakah dari kamera handphone atau dari eksternal gitu ya, misal menggunakan mikrofon atau kayak gimana. Pokoknya itu harus dicek dulu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lain ya. Banyak banget yang nanya, Kak, kenapa aku nggak bisa ngecas? Nah, ini sebenarnya aku agak bingung ya. Karena rata-rata pertanyaan itu agak kurang detail gitu. Jadi aku nggak ngerti nggak bisa ngecasnya tuh karena apa. Nah, mungkin di sini aku bisa sekalian ngejelasin sama teman-teman gimana sih cara ngecasnya ya. Jadi sebenarnya kalau ngecas itu teman-teman cukup taruh si mic-nya di sini dan juga receiver. Sebenarnya kalau receiver itu tidak perlu dicas sih kalau menurut aku karena dia ditaruhnya aja di sini tuh, dia nggak ada kena ke listrik apapun ya. Jadi sebenarnya kalau receiver menurut aku tuh nggak perlu dicas. Yang perlu dicas adalah si mic-nya justru itu. Nah ini kamu taruh aja mic-nya. Ini receiver dan mic-nya sedang aku pakai ya. Jadi makanya ada dua yang hilang. Tapi anggaplah ini ada dua-duanya. Nah jadi kamu masukin aja nanti langsung ngecas. Ini mungkin aku akan kasih lihat ya proses ngecasnya. Aku menggunakan power bank aja supaya gampang. Nah, ngecasnya tinggal pakai ini aja. Ini pakai yang Type C ya. Tinggal dicas gini. Udah tuh. Dia jalan kan? Nah, ini adalah indikator baterai. Jadi artinya si tempatnya ini dia ada dayanya 39 dan ini ada yang lagi jalan-jalan gini. Artinya tadi kan di sebelah sini ada ini ya. Ada mic yang sedang dicas ya.
Nah, itu mic-nya sedang lagi dicas gitu, sedang diisi dayanya. Lihat sendiri, ini dia kayak warnanya merah-merah gitu. Nah, artinya itu dia lagi ngecas. Tapi kadang tuh kalau misalnya dia berhenti, teman-teman nih juga ada banyak yang nanya nih, kalau berhenti itu kenapa nggak bisa ngecas ya? Artinya mungkin dia sudah penuh gitu. Jadi dayanya sudah diisi gitu, sudah terisi penuh. Jadi tidak perlu diisi lagi. Coba aja teman-teman, kalau misalnya dipakai, mic-nya tetap berfungsi nggak? Kalau tetap berfungsi ya berarti memang si baterainya sudah penuh gitu. Jadi kalau dicas itu sebenarnya yang dicas itu adalah si charging portnya ini, si tempatnya ya. Sedangkan si mic-nya itu dia hanya untuk ngecas mic-nya. Jadi dia kalau misalnya kamu lagi pergi-pergi jauh, mungkin nggak bisa nyolok gitu, nggak setiap saat harus nyolok. Nah, asal si potnya ini sudah 100%, nah dia nanti kalau misalnya baterainya sudah habis atau kamu pengen ngecas aja, pengen taruh aja, ya udah tinggal taruh aja, nanti dia akan ngecas gitu. Kalau mati lagi-lagi, nah lihat ya, dia langsung mati. Itu kenapa? Karena ya udah penuh gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, justru artinya si baterainya dari si mic-nya ini sudah penuh, tidak perlu dicas lagi. Dia otomatis seperti itu. Nah juga mungkin ada pertanyaan, Kak, ini ngecasnya kok nggak kecas gitu ya? Mungkin kamu udah naruh, tapi kok nggak kecas gitu. Nah, kamu harus lihat ya teman-teman ya, posisinya harus pas juga gitu naruhnya. Jadi bisa lihat di dalam sini tuh kayak ada kayak apa ya, kayak jarum ya, bukan jarum gimana gimana sih, pokoknya ada semacam jarum lah, aku anggapnya ngomongnya gitu aja ya. Itu adalah tempat untuk mengeluarkan daya untuk ngecas si mic-nya. Jadi artinya kamu cek deh si mic-nya deh, ya. Nah, di bagian bawahnya itu ada ini nih tuh, kayak ada semacam apa ya, lobang gitu dan juga ada titik dua gini, kuningan gitu. Artinya pada saat kamu menempatkan si mic-nya, posisinya ya berarti harus seperti ini. Ini adalah posisi di bawah, mereka harus saling kena. Fungsinya adalah supaya dia bisa ngecas gitu. Jadi kalau misalnya kamu naruhnya ya begini ya, ininya kan di sini nih, kamu naruhnya nggak sesuai ya dia nggak bakal ngecas gitu. Tapi lihat tuh, karena udah ada magnetnya dia akan balik sendiri sih. Tapi mungkin aja ya, ini aku cuman asumsi aja karena ya balik lagi tadi kalau ada komentar pertanyaan tuh kadang tidak terlalu detail jadi aku kurang tahu juga ini masalahnya apa, tapi mungkin aja ada yang mungkin tidak tahu gitu, jadi mungkin naruhnya kebalik, mungkin asal aja gitu karena kan ini bulat ya, mau ditaruh gimana aja dia juga bisa masuk gitu, dan bisa nutup gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau naruh, pastikan sekali lagi taruh posisinya itu adalah tepat. Nah, gimana teman-teman? Sudah terjawab belum masalah yang kamu alami dengan menggunakan si mic TNW A37 ini? Dicoba ya, abis ini dicobain dan mudah-mudahan berhasil, jadinya nggak sayang karena mungkin teman-teman udah beli ngerasa oh udah beli tapi nggak bisa dipakai, nah kan sayang banget ya. Tapi makanya bisa dicoba tipsnya supaya nggak harus beli-beli mic yang lain lagi. Kalau kamu yang nonton video ini justru pengen tahu mic apa sih yang bisa digunakan untuk membuat konten, tentunya pengen punya mic wireless dan juga magnet nih kayak aku nih, ini langsung tempel gini aja karena aku pakai hijab kan, kalau dijepit-jepit gitu jadi kayak kemana-mana si mic-nya. Nah makanya bisa coba ini pakai magnet. Nah kamu bisa langsung beli produknya, ada di bawah sini ya. Harganya menurut aku terjangkau dan kualitasnya juga masih oke, apalagi buat kamu konten kreator pemula yang pengen baru mulai konten. Tapi penting banget punya mic itu, kenapa? Karena alasannya sudah aku jelaskan di video yang ini. Teman-teman bisa nonton video ini, terutama kamu yang pengen mulai belajar konten tapi mungkin belum punya alatnya. Tenang aja, bisa pakai handphone aja. Tetap semangat konten, jangan lupa di subscribe channel ini karena aku akan bahas lagi video-video lainnya tentang seputar konten. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar dan terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Bye!